Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Yesus sehat, amin, amin, pun. Atur sama nggih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 2 pekan kita libur ya. Kita udah dapat 2 pekan ya istilahnya. Kita libur. Alhamdulillah hari ini kita bisa tag lagi tentunya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dan tentunya kita akan live di Rabu malam Kamis ini hanya untuk Anda sekalian di podcast Ngopi Seni. Ngopi Pikir Santri Entrepreneur di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama mengatim syariah. Dan kali ini kita kedatangan dengan Pak Didi dan juga istrinya. Ini manggilnya Pak apa Mas, Mbak? Mas boleh, nama boleh. Biasanya kalau asal jangan bahaya. Biasanya narasumber yang datang ke sini itu nggak mau dipanggil Pak. Iya, kelihatan tua ya. Katanya Mas muda. Jadi Mas aja ya, Mas boleh, Mbak ya. Oke, kita manggil Mas Dedi sama Mbak Rifa ya. Ya. Mbak Rifa panggilannya ya. Mbak Rifa. Nah, kita awal dulu nih, biasa kita perkenalan dan juga pendekatan lebih dahulu. Mbak dan Mas ini asli dari mana sih? Kalau saya Jarwo. Apa tuh? Pasti bingung Jarwo. Banjarmasin Jawa. Pas. Saya bisa Jawa tapi Jawa. Orang tua sebenarnya dari Malang, daerah Kasembon. Kemudian saya kelahiran di Banjarmasin. Kita 11 tahun ya. 11 tahun di Banjarmasin, istri Malang. Di tahun ini kita baru hijrah ke Malang. Mbaknya berarti asli Malang. Malang. Ketemunya gimana ceritanya? Ketemunya nggak tahu dari mana ya. Ketemu di jalan nggak ya? Kasembon itu bukannya ada asal apa ya? Perbuatan Kediri ya? Iya betul. Dikenalin sama teman saya kan dulu pernah di Darul Ulum Jombang. Oke, kita satu circle. Dari Jombang juga. Iya, Bang. Tebu Ireng. Sama Jombang. Oke, dari nama teman. Dari kalau mbaknya aslinya di? Saya asli Merjosari.
Mercusuari ini. Iya. Terminal. Bukan di Alfador. Oh, betul. Jadi 11 tahun itu di sana, terus Di sana. pindah ke sini Pindah ke sini. Baru kurang lebih 4-5 bulanan. di Malang. Iya. April. April ya. April ini. Lebaran, habis Oh, lebaran. habis Lebaran. lebaran ke sini. Fix terus tinggal di sini terus. Insya Allah setelah saya memutuskan resign 16 tahun dari kepolisian. Iya dah. Serius. Nggak lihat. Tapi kalau polisi. Ya ada. Waduh. Resign tahun ini saya. Resign, mundur. Mundurkan diri. Oke, tapi nanti kita tanya kenapa, boleh ya? Boleh. Boleh. Tapi gimana ya? Di Malang ini gimana usaha? Enak di Malang atau di Ya. Banjarmasin? Nambah wawasan lah, lebih luas tentunya di sini. Kemudian kita untuk mencari tim lebih gampang karena stoknya banyak di sini. Oke. Kalau di sana ya agak-agak susah di sana. Kenapa tuh? Karena memang daerahnya kurang seberapa luas, termasuk saya di kabupaten. Kalau kami kabupaten di Kalimantan ini beda sama di Jawa. Di sana agak kecil, di stoknya agak kurang, kesusahan untuk kita scale up lebih tinggi agak susah. Paling susah. Oke. Jadi memutuskan untuk pindah Pindah ke Malang. Dan kebetulan nih orang tua dan keluarga besar ya Malang. sini Malang. Keluarga besar istri. Oke, jadi gitu ceritanya. Nah, ini setelah pindah ke Malang ini, tentunya kan dengan membawa yang sedang digeluti itu. Betul. Itu awal mulanya itu berdirinya di Banjarmasin apa langsung di Malang? Kita berdiri sejak tahun 2014, 1 tahun setelah kita menikah ya. Iya. Tahun setelah menikah, setelah kita mengalami kegagalan di peternakan ayam, alhamdulillah meninggalkan hutang. Setelah itu, jadi setelah itu kita berdiri, alhamdulillah sampai saat ini di COVID kemarin bertumbuh dari kita satu gerai punya kita sendiri, kita kembangkan secara kemitraan, bertumbuh 9 cabang, total 22. Tapi setelah itu karena kita tidak ada kewajiban untuk para mitra memperpanjang, sehingga kita sekarang sisa 4 gerai saja. 4 gerai ya, yang satu gerai punya kita sendiri, yang 3-nya punya mitra. Gitu, di Kalimantan. Kalau di Malang kita masih head office saja. Nah, karena masih 4 bulan juga kan, masih Belum berapa juga, gitu kan. berapa. Nah, ini tadi yang sempat diobrolin itu resign dari polisi. Awalnya berarti polisi. Terus kenapa gitu bisa keluar tuh? Ingin merdeka. Dan ini tidak untuk dicontoh yang lain. Iya. Karena ini pilihan ya kan. Gak bahaya. Kalau saya katakan dicontoh provokasi nanti. Artinya pilihan sih. Pilihan memang sudah saatnya saya ingin fokus ke wirausaha ini, karena kalau nantinya kita tidak fokus, yang pertama kasihan negara menggaji, ya kan, lebih baik kita sadar diri, kita menarik diri, fokus yang memang sesuai passion. Kalau mbaknya sendiri, Mbak, itu enak jadi istrinya abdi negara apa orang usaha? Enak orang usaha. Kenapa tuh? Ya enggak, maksudnya bisa benar-benar melengkapi untuk apa ya, visi misi usaha yang sebenarnya ini seperti apa gitu. Jadi benar-benar kayak apa ya, bisa lebih maksimal lagi tujuan-tujuan kita untuk berusaha itu, manfaatnya untuk orang lain tuh bisa lebih luas lagi jangkauannya seperti itu. Apa jangan-jangan keluar karena istri juga? Tidak. Oh, dari tidak. sendiri. Udah sepakat Dari berdua sendiri gitu lah. sendiri. Enggak. Cuma dari dulu. Kalau saya sih mau bagaimanapun dan apapun, bahkan dimanapun, oke-oke aja. Oke, setuju lah kalau misalnya emang dua-duanya sepakat gitu ya, dan melanjutkan berwirausaha, menjalankan visi misi bareng berarti. Visi misi bareng, walaupun wirausaha tidak semudah ini kira orang. Iya, betul. Kita semua merasakan wirausaha, banyak sekali cobaan, dan kita akan nanti kita tanya tentang cobaan itu apa saja kira-kira. Nah, ini kan wirausahanya berarti tentang menjalankan tentang skincare ya istilahnya. Kecantikan gitu namanya, Ghanisa. Awal mulanya nama Ghanisa itu dari mana? Ghanisa gabungan antara kedua anak kami, Gania dan Alfatunisa. Kemudian kita gabungkan menjadi Ghanisa supaya tidak iri.
Oh, iya. Kemudian PT-nya PT Ganesha Ridho anak ketiga. Ini Ini bagian udah anak ketiga. anak ketiga, tapi nggak kelihatan ya. Kelihatan ya, iya beneran. Aku pengen ngomong nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan anak ketiga ya. Iya, bagian itu. dari doa dan nama anak-anak kami yang mana niatnya usahanya mudah-mudahan bisa diturunkan untuk anak cucu dan untuk kemaslahatan. Nah kalau misalnya kedepannya punya usaha baru yang di lain skincare, namanya juga ngambil anak juga nih ceritanya. Semua nama anak tuh. Sebelumnya kita macam-macam sih, ada selalu menamakan nama anak juga. Gitu. Melibatkan. Jadi Karena kan kita usahakan buat anak juga ya kan? Iya. Rezeki. Dan nama anak itu kan adalah doa dari Doa, orang tua betul. gitu ya ceritanya. Oke. Bisa inspirasi. Ada sebuah cerita juga nih kayak Mas Nanang dan saya Longso ini kan nama-nama dari anak-anak. Oh gitu. Tapi Longsonya bukan kan? Bukan kalau Bukan nama anak. lain Longsonya. Apa sih ya, gue ya? Enggak, belum pernah sih, cuma ini aja, sering lihat. Karena satu circle gitu Pak Faisal. Pak Faisal ya. Pak Faisal juga kan jadi marketingnya Air Longso dulu Betul. dengan lagi Longso. Nah, itulah ceritanya Mas Nanang. Nah, sekarang nih kalau misalnya Ganesha itu kan di Banjarmasin, cara mengontrolnya dari Malang seperti apa? Alhamdulillah karena kita ada sistem sehingga kita tidak khawatir untuk meninggal gerai ini kemana-mana. Jadi qadarullah memang sistem yang sudah kita bentuk, tim udah bisa jalan sendiri, kemudian repot, udah nggak ada kendala lagi. Tapi sering kontrol. Sering kontrol CCTV, sistem, apalagi di era digital saat ini kita sangat mudah untuk mengontrol. Iya sih, sangat mudah sekali kan ya. Dari jauh juga bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya terjun ke sana sering bolak-balik atau? Kita jadwalin saat ini, insya Allah 2 bulan sekali, minggu depan ini mau terbang ke sana. Mau terbang ke sana? Iya. Sekalian. Kan pendaringannya kan di sana, jangan sampai ditinggal ya kan. Iya, mencari sekalian. Penggeraknya lah, libur. Oke. Nah ini di Malang itu berarti anak-anak semua ikut sini, pindah sekolah juga sini. Ikut semua ke sini, termasuk ibu saya. Ibu saya 4 bulan lagi pensiun. Baru sakit stroke juga, jadi kami bawa ke sini sekaligus terapi, berobat. Pulang kampung juga kan? Pulang kampung tetap nanti. Melihat masa kecil gitu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan sambung di season kedua, tetap di podcast Ngopi Seni Malam Pikir Santai atau Planner Nadia. Channel itu memastikan Anda terhubung bersama Ngatik Syariah. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Oppo Mart. Caranya, buka aplikasi Oppo Mart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Oppo Mart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah.
Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Seni Guna Pikir Santai Entrepreneur nanti di channel YouTube Rumastika Naruto sama Bang Tim Syariah. Kita lanjut pemirsa dengan Mas Dedi dan juga Mbak Rifa. Mas, ini kan tadi dijelasin di awal season tadi telah mencoba beberapa macam usaha. Sekarang mantep di usaha skincare. Kenapa sih mantep di usaha skincare ini? Setelah alhamdulillah dapat rezeki jatuh bangun. Itu rezeki ya. Rezeki. Seni banget ya orang bilang saya jatuh bangun dibuat seni untuk gitu. menghibur hati ya. Oke. Jatuh bangun segala macam usaha dari ternak ayam, pabrik tahu, kemudian rental mobil, kebun semangka, lagi jualan pentol, jualan bakpao. Banyak banget. Alhamdulillah semuanya gagal gitu. Semua gagal. Nah, sekarang saat ini kita fokus di klinik sama skincare yang mana memang ya passionnya istri dan kami bagi tugas. Saya bagian untuk ekspansinya untuk mitra branding, kemudian istri untuk bagian CEO-nya, direktur operasional, untuk SDM, keuangan, kemudian upgrade skill masalah skincare dan perawatannya. Jadi kita fokus di sana jadi supaya lebih tertata lagi. Berarti berdua ini menjalankan awalnya itu berdua. enggak dari kerjasama sama yang lain atau? Tidak, memang berdua. Jadi kita mendirikan klinik kecantikan itu bukan langsung mendirikan klinik, Mas. Setelah kita gagal ternak ayam dengan modal berapa ya? Berapa itu ya? Modalnya paling cuma satu alat kecil gitu aja. Sekitar kurang lebih 2 juta. Iya. 2 juta. 2 jutaan aja. 2 juta saya ngumpulin sama istri, ngumpulin istrinya teman-teman saya di majelis itu, kita datangin. Kadang ada dibeli 50.000, kadang nggak dikasih sama sekali. Ya, perjuangannya sih itu, Mas. Jadi kami sudah mencoba sebagai laki-laki dan wanita panggilan. bukan itu ya, bukan. Bentar, saya tersengang 2 juta. 2 Bisnis juta. skincare. Iya. Dari alat nih aja facial, nge-facial orang modal segitu. Treatmentnya. Berarti door to door berarti Door awalnya. to door. Betul. Dan semuanya itu dilakuin Berdua. Diantar Di dulu. 2014. Dulu belum punya mobil kan. Belum punya mobil juga. Sepeda Jadi motor. diantar sekalian ke kantor gitu. Terus nanti kalau udah selesai dijemput. Akhirnya di mana momen orang-orang percaya itu di tahun berapa tuh? 2014 pastinya masih merintis banget kan ya. 2015 ketika kita mendirikan klinik itu. Alhamdulillah responnya biasa dan memang pada waktu itu 2014 sampai 2021 itu klinik kecantikan sama skincare itu masih zona hijau. Oh iya. Kalau sekarang zona merah kehitam-hitaman. Kenapa tuh? Jadi semakin banyak kompetitor. Oh iya betul. Jadi bukan merah aja, jadi kehitam-hitaman. Gitu. Tapi tentunya kembali ke Allah, rezeki kan udah ada. Tuh. Masing-masing. Nah dulu berarti ini kan produknya ada 3. Dulu awal mula membuat 3 jenis seperti ini. Kita sebenarnya ada total berapa? 34 produk. Cuman ini yang ke bawah yang formen. Oh yang Yang formennya. produk terbaru. Boleh dong dijelasin, saya nggak ngerti soal itu yang ngerti. Boleh dijelasin dulu nih. Produknya ada pemirsa ada di depan ini. Ini yang ini dulu. Ini apa? Itu day cream. Fungsinya untuk mencerahkan wajah. Jadi digunakan siang hari. Kemudian ada facial wash. Nah, ini untuk membersihkan wajah dan untuk malam hari ini untuk mengontrol oil yang ada di wajah. Jadi sebenarnya sekarang laki-laki kalau dulu kan awam nih pakai skincare. Nah, agak gimana gitu kalau pakai skincare ya. Tapi kalau sekarang dengan seiring berjalannya waktu memang laki-laki itu butuh ganteng juga. tuh apalagi yang masih Butuh ganteng dan butuh uang juga ya kan. Nah itu di waktu 2015 sampai 2021 kan tadi katakan masih zona hijau dan marketnya di Indonesia itu sangat bagus sekali untuk skill ini.
itu kenapa ya kalau misalnya skincare itu pasti kita bilang 2016 2001 itu orang-orang pada tertarik untuk ya gimana? Gimana Mas? Maksudnya marketnya itu kan bagus banget di itu di tahun 2012 sampai 2021 itu. Kenapa sih kok skincare ini di Indonesia itu sangat bagus sekali untuk marketing? Karena ini peluangnya sangat besar. Berdasarkan data yang pernah kami baca, sumbernya kalau nggak salah lupa saya sumbernya. Jadi perputaran uang untuk skincare itu kurang lebih di atas 10 triliun per tahun, sehingga sangat besar. Jadi orang lebih mendingin dapur tidak ngebul, yang penting wajah cerah ya kan. Jadi artinya sekarang udah menjadi kebutuhan pokok, sehingga orang berlomba-lomba untuk mengikuti bisnis skincare sama klinik kecantikan, apalagi di saat COVID kemarin. Alhamdulillah yang bertahan survive salah satunya skincare. Itu katanya saya juga pernah baca riset juga, orang-orang Indonesia suka meniru orang Korea yang putih-putih. Iya. Itu namanya sih. Gimana ya? Semuanya itu. Kita flashback ke 3 tahun belakang, itu mungkin cewek-cewek itu pengen kayak Korea, glowing, putih. Tapi kalau akhirnya setelahnya di usia banyak banget brand skincare yang dari lokal pun keluar, image mereka tergeser untuk merawat kulit menjadi sehat aja kalau sekarang. Lebih ke seperti itu. Jadi kayak untuk Korea pun hanya mengikuti tren kosmetiknya saja. Skincare balik lagi sekarang ke lokal-lokal. Karena lokal-lokal pada naik dan banyak brand-brand owner juga yang sebenarnya mukanya nggak bagus-bagus amat itu ya, nggak kayak Korea juga. Jadi kayak lebih edukasinya mungkin ke menyehatkan kulit. Oke. Jadi Berarti lebih aware aja orang-orang. ada perubahan berarti yang awal yang niru-niru Korea sekarang lebih ke kesehatan. Jadi lebih bisa menghargai produk lokal, lebih seperti itu. Kalau Mas dan Mbaknya sendiri kan ini selain menjual produk dan juga ada kliniknya juga. Yeah. Kalau saya mau nanya, kalau misalnya ada orang yang menjual produknya saja tanpa membuat klinik itu aware nggak sih? Maksudnya rekomendasi nggak sih? Kalau menurut Mbak Nino? Rekomendasi sih, tentunya nanti ketika kan kekuatan manusia beda-beda nih. Ketika seseorang itu cuma bisa menjual produknya saja, tentunya si customer juga perawatan datang kepada klinik yang ada. Berarti tidak harus ada klinik. Tidak harus ada klinik, kan bisa dikolaborasikan. Sebenarnya sih prinsip kami sekarang zamannya kolaborasi ya, bukan kompetisi. Sehingga customer pun juga sekarang benar-benar bisa milih. Ketika dia beli produk di si A nggak ada klinik, mungkin perawatannya di tempat lain. Nah, kita masuk ke tentang cobaan. Cobaan apa? Ini Jatuh bangun. Gimana? Tadi Banyak nih jadi ya, cobaan. kenapa kok? Ini pasti Wirausaha nggak lepas ya teman-teman pemirsa ya, tentang cobaan yang dijalani membangun bisnis, apalagi ini kan berapa tahun udah 8 tahun 9 tahun masuk 10 yang udah panjang sekali Panjang. 10 tahun ini. Nah, untuk Mas sendiri cobaan yang paling berat saya langsung to the point, yang paling berat itu lah. paling berat ya. Tapi nggak apa ya, curhat. Nggak apa-apa. Cobaan paling berat yang dulu udah kita lalui di peternakan ayam, cuma yang paling kami rasakan di Ganesha ini terberat itu ketika dihianati kemudian diputuskan secara sepihak. Beberapa mitra kami, kita tidak menyebut namanya, ya kan. Selain itu kita mungkin banyak kekurangannya. Ada beberapa yang mitra yang memang mempengaruhi mitra-mitra lain, mitra cabang kita, bikin sekutu. Sehingga membuatlah pelanggaran yang mana di SOP kita tidak boleh memasukkan produk lain, kemudian tidak boleh memasukkan alat-alat lain selain dari Ganesha. Sebenarnya bukan untuk kita memonopoli, tidak, tapi lebih ke untuk menjaga merek gitu. Dari beberapa mitra itu memasukkan produk, kemudian alat, sehingga kan citra Ganesha itu yang menjadi pertaruhan, yang mana itu brand yang kita bangun berdarah-darah, akhirnya kita putus. Hal tersebut
saya pikir biasa. Cuma yang paling enak kemarin, hingga saat ini saya masih ingat. Ketika di Ka'bah pun saya berdoa, saya mohon keadilannya. Bukan berarti saya tidak ikhlas, enggak. Sampai saya nangis tahun 2000 puasa tahun ya? 2023. Ketika ada mitra di Pontianak buka gerai yang mana itu manajemen kelola, dan manajemen kelola itu kita sudah infokan bahwa si mitra tidak boleh ikut serta, bukan berarti ngebatasin kita tidak transparan. Jadi memang keuangan, pembayaran, rekening semua ke mitra pembayaran. Kemudian berproses lah. Singkat cerita, 13 hari baru buka tanpa informasi apapun. Kita juga udah keluar dana karena saya berpikir ini Mas. Saya bilang istri, ya ini kan kita ada bagi hasil sama mitra walaupun full mitra yang modal, kita sebagai pemilik merek nggak usah melulu semuanya kita kenakan mitra biaya, kita keluar biaya kurang lebih ya hampir 200 jutaan 13 hari diputus sepihak tanpa informasi. Kami hari itu keluar juga diputus sepihak karena mungkin dengan alasan tidak sejalan bisnis dengan kami, padahal kami tahu kita kan punya perusahaan ini membawahi gerai mitra, kemudian gerai kami sendiri, dan di atas perusahaan ini ada supplier menjual produk ke perusahaan kami, dan gerai yang punya kami sendiri pun juga beli di perusahaan kami. Nah sedangkan mitra ini maunya yang dari supplier ini jualnya harga langsung ke mitra, kan nggak bisa, kita kan bukan makelar, nah, kita kan bisnis. Curhat, saya bukan kehilangan cabang mitra yang saya buat sakit, tapi caranya, ibaratnya ya kita nggak sudah berjuang mati-matian, jadi baru putus pihak. Nangis saya pada waktu itu ketemu salah satu ustadz lah di Pontianak, saya bawa anak segala macam. Sampai saat ini saya masih ingat di perjuangan Ganesha ini dihina, diremehkan, dihianati. Kemudian yang baru-baru saja masih fresh ini Mas, masih sangat fresh. 2 minggu yang lalu ada salah satu agen kita di Palangkaraya, tapi saya tidak menyebutkan namanya ya. PO produk 1000 paket. Padahal itu tidak ada paksaan dari kita, memang dari kemauan yang bersangkutan. Dikembalikan sepihak. Dikembalikan sepihak sehingga kita harus menanggung biaya yang banyak. Nah, ini terbuka teman-teman, artinya saya tidak takut atau tidak malu dilihat oleh brand lain atau para mitra. Ini tujuan kami bercerita ini semoga menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk teman-teman. Artinya kita belajar pengalaman itu tidak harus dari diri sendiri yang menjalani, tapi dari orang lain. Jadi cerita dari pengalaman kami ini, tapi saya yakin Allah nggak tidur. Allah ngasih ujian kesenangan, susah, itu semuanya rezeki. Cuma tinggal kitanya aja mampu menangkap apa yang dimaksud Allah apa enggak. Tapi saya yakin pasti ada tujuan tertentu. Mungkin kita banyak dosa atau apa. Nah, kemudian orang yang berbuat seperti itu tentunya nanti juga ada balasan apapun dari Allah nanti. Garis besarnya harus pantang menyerah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang bikin masalah juga Allah, yang menyelesaikan juga Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngambil rezeki juga Allah. Ya kita wayangnya dah, terserah kita berjalan dah. Maunya Allah, ya kan panjang ya, wayangnya oh panjang nih Mas kalau saya ceritain. Tapi di 2020 sampai 2022 itu ada COVID. Itu sebagai cobaan enggak kalau misalnya di Ganesha itu? Saya rasa cobaan juga. Cobaan kita mendapatkan pertumbuhan 9 cabang. Karena cobaan itu kan bukan berarti kesusahan aja. Kita dikasih rezeki pun cobaan juga. Ya kan? Cobaan ya. Cobaan bertumbuh 9 cabang dengan sangat mudah ya. Alhamdulillah semua cabangnya udah pada hilang. Tapi nggak apa.
kita komitmen mungkin kita terus 6 bulan kami sempat vakum, memang tidak membuka kemitraan karena kita drop juga. Tujuan itu nggak cari uang aja sih. Sekarang kita udah mulai dingin, tim kita udah settle lagi. Nah, mulai bulan ini kita buka peluang lagi kemitraan cabang, franchise, kemudian untuk para investor yang mau masuk ke dalam perusahaan Ganesha untuk membuka klinik untuk bertumbuh bersama, kita udah buka lagi. Berarti bukan suatu cobaan ya, malah rezeki. Oh, rezekinya cobaan. Berarti salah satu mendapat keuntungan juga ya di COVID ya, karena mungkin orang-orang pada perawatan di rumah. Ya. Saya pengen nanya ke Mbaknya dong. Nah, kalau misalnya Mbaknya kan punya suami yang berusaha, punya anak 3 juga, bagaimana cara mengurusnya? Mengurus semuanya itu kan, ini terlibat di usaha juga kan? Ada bagiannya seperti itu. Kalau untuk mengurus anak itu pasti ya. Cuman alhamdulillah punya keluarga yang sangat support gitu ya. Jadi walaupun tanpa harus kayak saya dengan suami kan kemana-mana ini pasti berdua. Ngurusin usaha kan juga sama-sama. Jadi kalaupun anak kan sekolahnya untungnya sampai sore. Jadi ada keluarga kayak ibu dan mertua, kemudian juga ada yang jaga, itu udah tanpa kita ngomong apapun karena tahu kita tuh berdua suka struggle banget kerja ya. Jadi kayak ya alhamdulillah anak-anak pun juga akhirnya ngerti gitu, nggak selamanya kayak oh ayah sama bunda pergi begini. Pasti kita selalu telepon anak-anak gitu, minta doanya ya, doain ayah bunda ya, pasti selalu kayak gitu. Oh iya ayah semangat kerjanya kayak gitu. Itu yang membuat kayak kita wah nggak bisa berhenti gitu aja gitu. Berarti nggak suatu beban ya lagi? Oh nggak ada beban sama sekali. Kita berdua pun enjoy gitu. Mau keluar kota manapun, terus kayak misalnya kita mau sampai kadang bolak-balik Jakarta ataupun manapun juga alhamdulillah anak-anak enjoy gitu. Ada akhirnya mengerti sendiri anak-anak. Iya, akhirnya mereka nanti akan terbiasa juga mungkin ya. Tapi nggak selamanya kita ninggalin lah. Nanti ada kalanya kalau pas waktu libur sekolah, kita pun juga bakalan full day buat mereka seperti itu. Itu merupakan tanggung jawab bersama ya. Iya. Ayah dan juga ibu untuk mendidik anaknya. Nah, sekarang mau nanya nih, di hampir 10 tahun ini cobaan udah, rezeki juga udah. Nah, untuk kedepannya nih mau seperti apa? Mau menggapai cita-cita apa? Membuka usaha baru kah? Apa membangun lebih jauh lagi untuk bisnisnya? Insya Allah kami saat ini masih kita fokus di Ganesha. Mohon doanya juga. Semoga kita komitmen, istiqomah, terus bertumbuh, turut serta dalam kontribusi kemajuan ekonomi umat. Seperti slogan kami, kesuksesan demi kebaikan. Artinya pertumbuhan umat. Planning yang ke depan, kendaraan Ganesha ini tidak untuk perut kami sendiri, tapi bagaimana caranya nanti yang diberikan Allah cepat atau lambat, mudah-mudahan bisa untuk kemaslahatan. Benar sekali ya. Berarti emang visi-misinya pengusaha itu sama ya, membuat bisnis itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Itu bisa membuat usahanya itu terus berjalan. Nah, ini korelasinya tentang sedekah nih. Ya. Nah, sedekah. Saya pengen buat dong makna pasti yang berbeda ya jawabannya. Ya. Satunya saya, satunya istri ya. Nah, dari mana sendiri makna sedekah itu seperti apa sih? Kalau makna sedekah ya, apapun yang kita berikan untuk baik itu lembaga ataupun untuk maslahat itu ya, sedikit pun itu pasti nanti akan feedbacknya berbalik ke kita. Tapi yang paling bermakna dari kami adalah ketika kita bisa memberikan sedikit untuk orang tua, nggak banyak, itu pasti nanti berkahnya baliknya tuh luar biasa bagi kita, apalagi ke ibu, ke umi gitu ya. Jadi kita sama-sama nih, misal ini ada sedikit rezeki, ya udah kita kasih ke ibu sama umi kayak gitu. Itu besoknya tuh entah kita tuh pasti akan dapat rezeki nggak disangka-sangka dari manapun kayak gitu. Ya kayak min haitsu la yahtasib ya. Itu pasti dari segala arah tuh pasti banyak banget rezekinya. Nah itu yang sampai sekarang kita pegang bener ya. Ya itu luar biasa. Oke, kalau dari Mas ya?
Kalau dari saya menyambung dari istri itu dimulai dari keluarga dulu. Dimulai dari keluarga, ketika kita sudah bisa menyisihkan rezeki untuk keluarga, baru menyambung untuk orang terdekat, untuk tim, kemudian untuk lembaga atau untuk masyarakat yang lain yang memang membutuhkan sedekah itu. Jangan sampai kita keluar dulu tapi yang terdekat tidak kita perhatikan. Makanya ini kan gunanya untuk saya sama istri saya melengkapi. Ketika ini sudah settle, di luar juga settle, jadi kan lengkap. Karena memang sedekah itu seperti sabda Rasulullah kan, bencana tidak akan mendului sedekah. Kalau nggak salah ya kan. Dan rezeki milik kita itu rezeki yang sudah apa yang kita gunakan dan keluar menjadi kotoran, yang lainnya punya orang. Nah, mudah-mudahan artinya ini bukan sekedar omongan saja, tapi mohon doanya mudah-mudahan itu bisa kita praktekkan istiqomah dan ikhlas tentunya. Suatu makna yang kata-katanya mirip santri ya. Bener-bener santri ya, bener. Santri tapi gak kelihatan gitu. Gak kayak saya Kopianto. Orang itu santri. Ini santri. Karena memang gak alim ya. Ini Santri itu dua mas. Saya nyambung ya kan. Kalau nggak jadi ustadz jadi batak. Ini bataknya. Kalau ini kan ustadznya ya. Tapi kan menurut kiai saya kalau bisa di santri itu nggak semuanya harus jadi kiai gitu. Jadi kiai semua siapa yang kontribusi itu. Ini dari lulusan Darul Ulum Jombang nih. Kalau saya kan dari Tubuh Ireng sama Jombang, makanya satu daerah gitu. Ini dari santrinya Yai Romli. Romli betul. Saya Romli. Nah ternyata mbaknya juga ini. Itu ya berarti. Nah tadi kan udah jelasin mbaknya itu suatu keajaiban yang ternyata rezeki itu min haitsu la yahtasib, tiba-tiba datang aja dari arah yang tak terduga. Nah kalau misalnya dari Mas ini kan belum jelasin apa namanya keajaiban yang pernah dirasakan dari Masnya pribadi tentang rezeki itu. Memang keajaibannya sama seperti yang disampaikan istri saya. Ketika kita memang lillahi ta'ala, rezeki itu datang tidak terduga. Ketika COVID kemarin kita bertumbuh beberapa cabang itu, entah kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba memang Allah mudahkan, Allah datangkan, walaupun itu masanya nggak jangka panjang. Dengan setelah mendapat rezeki, dikasih ujian, pengkhianatan, fitnah segala macam, tentunya itu ada rahasia tersendiri dari Allah. Insya Allah pasti akan ada kemudahan, baik itu dari segi penyelesaian masalah, rezeki dan lain sebagainya. Paling utama rezeki yang nggak kita sadari mungkin dari wasilah sedekah sehat. Kita melihatnya rezeki itu uang banyak atau apa, wah aku sudah sedekah kok nggak dapat rezeki banyak ya. Itu kan kadang kita ya mungkin dari saya juga mungkin ikhlasannya kurang, padahal yang nikmat nafas itu udah salah satu rezeki. Kadang orang-orang yang nggak berpikiran saya segitu. Pengen feedbacknya apa dari rezeki? Ya ini kesehatan udah lah feedback terbaik. Ya, kesehatan tuh mahal bro. Nah terakhir banget untuk Imas aja yang jawab. Korelasinya sedekah sama usaha itu penting gak sih buat pemirsa yang belum tahu nih, kadang nggak perpikiran tentang sedekah, usaha kerja terus usahanya dulu, sedekahnya dilupain. Kalau menurut Mas korelasinya penting gak sih? Korelasinya ini nasihat untuk saya sendiri, istri dan orang terdekat. Kalau ada yang positif mudah-mudahan diambil. Sangat penting Mas, karena apa? Saat ini kan kita masih ada di dunia. Nah, gimana caranya? Seperti yang saya bilang, saya ingat Gus Mujib itu belum balah di dunia, tapi untuk akhirat. Jangan dunia cuma untuk dunia aja. Artinya kan dengan kita berusaha apapun profesinya, bisnis atau PNS atau karyawan, tentunya kita harus ada diimbangi dengan sedekah. Dan sedekah itu ya tentunya untuk akhirat. Kita ini kan ladang kita nih, kita cocok tanam gitu. Ya untuknya yang untuk ke sana. Itu sih korelasinya. Menurut pandangan saya. Penting berarti korelasinya. Jangan lupakan sedekah di bisnis kalian gitu. Untuk closing statement, silakan. Terutama bagi pemirsa yang lagi jatuh nih atau lagi mulanya membangun bisnis seperti apa? Jangan lupa sedekah di rumah sedekah itu. Ya kan, kalau sini statementnya. Itu promosi. Waduh. Nggak, itu bebas ya kan. Nanti kalau kita
paksa kan, nah dia kalau mau sedekah bisa di rumah sedekah NU atau dimanapun itu bebas. Tentunya pantang menyerah, kita punya Allah, semua itu yang menentukan Allah, biar sesuai maunya Allah dan cara terbaik menurut Allah apapun yang kita jalani. Mudah-mudahan kita istiqomah sedekah, khususnya di rumah sedekah NU maupun di tempat lainnya. Mohon doanya untuk kami. Oke, saya doakan semoga lancar terus usahanya, kesehatannya dijaga sama Allah dan rezekinya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk Mas dan Mbaknya udah mampir di rumah sedekah. Nanti kalau misalnya mau ketemu bisa mungkin kesini lagi. Siap. Atau langsung ke rumahnya beliau. Monggo. Nanti kapan soal. Ada kenang-kenangan dari Bang Zatin Syariah mungkin? Di luar kameranya. Oke, siap. Jadi kami bertiga mohon maaf apabila ada kata-kata di podcast ini yang kurang berkenan. Dari kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Pas kena pada api tiba-tiba gitu, kaget terus lari. Enggak, Digendong sama ayah. Mana ayah? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Itu titipan ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Dan nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Salim. Yang kita berharap semoga itu bisa bermanfaat dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.